Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nama saya Agus Rukmana, staf pengajar di SMA Negeri Tanjung Kerta, Sumedang. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan menjelaskan tentang perkembangan Islam, dakwah Islam di periode Madinah. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Faktor yang menjadi pendorong hijrah Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu rencana pembunuhan Nabi oleh kaum Quraisy. Yang kedua, Madinah merupakan kota yang strategis untuk perkembangan Islam. Selanjutnya, kaum Quraisy khawatir jika Islam berkuasa di Madinah sehingga mereka berencana membunuh Rasulullah SAW sebelum hijrah. Madinah yang dikenal sebagai kota yang strategis dalam perkembangan Islam selanjutnya dibuktikan dengan tahun 621 datang 13 penduduk Madinah menemui Nabi, tahun 622 datang 73 dari suku Aus dan Hajraj ke Mekah. Yathrib yang strategis memerlukan pemimpin pada saat itu. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Yang pertama yang kita harus ketahui adalah Nabi Muhammad SAW disambut dengan baik oleh penduduk Yathrib, sehingga dakwah Islam yang dilakukan pun berjalan jauh lebih mudah. Setelah hijrah, Nabi Muhammad mengganti nama Yathrib menjadi Madinah, yang berasal dari kata Al-Madinah, Al-Munawwarah, yang berarti kota bercahaya. Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin penduduk kota Yathrib dan terus berusaha menegakkan dakwahnya. Dakwah Rasulullah SAW di Madinah berlangsung selama 10 tahun sejak 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijrah sampai dengan wafatnya Rasulullah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Dakwah yang disampaikan Rasulullah SAW pada Madinah umumnya ajaran Islam tentang masalah sosial kemasyarakatan, hablum minannas, sedangkan periode Mekah ditekankan pada masalah tauhidan, hablum minallah. Tujuan dakwah Rasulullah di Madinah salah satunya tiada lain untuk meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat baru. Strategi dakwah periode Madinah Rasulullah SAW yang dilakukan setelah tiba di Madinah yaitu yang pertama adalah menegakkan ukhuwah Islamiyah yang menyatukan, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian yang berikutnya adalah Rasulullah SAW membangun pusat peribadatan dan pertemuan yang didirikannya Masjid Nabawi dibangun di kota Madinah. Yang berikutnya Rasulullah menjalin hubungan persahabatan dengan berbagai pihak dengan cara membuat piagam Madinah. Piagam ini mengandung 32 pasal yang menyentuh segenap aspek kehidupan termasuk akidah, akhlak, kebajikan, undang-undang, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain. Di dalamnya juga terkandung aspek khusus yang harus dipatuhi oleh kaum muslimin seperti tidak menyekutukan Allah, tolong-menolong sesama mukmin, bertakwa, dan lain-lain. Selain itu bagi kaum bukan Islam diharuskan berkelakuan baik. Yang berikutnya Rasulullah menyusun strategi politik dan kemiliteran. Yang pertama dilakukan adalah mengirim surat sebagai salah satu dakwah Islam. Yang kedua, memaklumkan perang kepada orang-orang yang menentang dakwah Islam. Dan yang ketiga, memerangi kabilah yang berkhianat pada perjanjian damai bersama kaum muslimin. Dan yang berikutnya adalah menjadikan daulah Islamiyah sebagai satu kekuatan yang disegani dan ditakuti lawan. Selanjutnya, para penguasa yang dikirim surat oleh Rasulullah SAW yaitu Heraklius
Sukaisar Romawi Timur, beliau menerima surat Rasulullah melalui utusan Rasulullah Dihyah bin Khalifah. Ia tidak menerima dakwah Rasulullah, namun ia membalas surat Rasulullah dengan sopan. Yang berikutnya adalah Shahinshah sebagai kaisar Persia yang sombong. Ia tidak menerima dakwah Rasulullah, bahkan surat Rasulullah SAW dirobeknya. Ia meninggal di tangan butanya sendiri. Kemudian Muqawqis adalah merupakan gubernur Romawi di Mesir yang dikirim surat melalui Hatib bin Abi Baltaiyah. Ia belum menerima seruan Rasulullah, namun ia membalas surat Rasulullah beserta berbagai hadiah. Al-Munjin bin Sawi, Raja Bahrain yang menerima dakwah Rasulullah SAW. Ia menyatakan masuk Islam, kemudian ia menyerukan Islam kepada para pembesar negara dan rakyatnya. Rasulullah SAW mengirim surat melalui utusannya kepada kerajaan-kerajaan luar seperti kerajaan Rum, Ethiopia, Yamamah, Raja Farsi, dan yang telah dibahas sebelumnya untuk mengumumkan risalah dakwah. Semua surat tersebut diberi kop yang bertulisan kalimat La ilaha illallah wa anna Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah dan saya Rasulullah. Tujuan adalah untuk menjelaskan kedudukan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah dan Nabi di akhir zaman. Peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW yang ditulis dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udinal ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Yang artinya diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 190. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fisabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Perang Badar. Perang Badar merupakan perang antara kaum muslimin Madinah dan kaum musyrikin Quraisy Mekah yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang ini merupakan puncak dari serangkaian pertikaian terjadi pihak kaum muslimin dan kaum musyrikin Quraisy. Perang ini berkorban setelah berbagai upaya perdamaian yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW gagal. Tentara muslimin Madinah terdiri atas 313 orang dengan perlengkapan senjata sederhana yang terdiri atas pedang, tombak, panah, dan adapun kafir Quraisy terdiri atas 1000 prajurit. Berkat kepemimpinannya Nabi Muhammad SAW dan semangat pasukan yang membaja, kaum muslimin keluar sebagai pemenang. Yang berikutnya adalah perang Badar. Ini tercantum dalam Quran surat Al-Imran ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasyarakumullah bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Artinya, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah, karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Kemudian selanjutnya adalah perang Uhud. Perang Uhud merupakan perang yang terjadi di Bukit Uhud. Ini berlangsung pada tahun 3 Hijriah. Perang ini disebabkan karena keinginan balas dendam orang-orang Quraisy Mekah yang kalah dalam perang Badar. Kaum muslimin mengalami kekalahan dalam perang ini dan 70 orang pejuang Islam gugur sebagai syuhada. Hal itu disebabkan mereka lupa akan pesan Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan pos mereka dalam keadaan bagaimanapun sebelum diperintahkan. Mereka tidak lagi menghiraukan gerakan musuh. Situasi ini dimanfaatkan musuh untuk segera melancarkan serangan balik. Kemudian selanjutnya adalah perang
Handak, perang Ahzab. Perang yang terjadi pada tahun 5 Hijriah ini merupakan perang antara kaum muslimin Madinah melawan masyarakat Yahudi Madinah yang mengungsi ke Khaybar yang bersekutu dengan masyarakat Mekah. Oleh karena itu perang ini juga disebut sebagai perang Ahzab, sekutu beberapa suku. Pasukan gabungan ini terdiri atas 10.000 orang mentara. Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW, mengusulkan agar kaum muslimin membuat parit pertahanan di bagian-bagian kota yang terbuka. Itulah sebabnya perang ini disebut sebagai perang Handak, yang berarti parit. Tentara yang sekutu yang tertahan oleh parit tersebut mengepung Madinah dengan mendirikan perkemahan di luar parit hampir sebulan lamanya. Pengepungan ini cukup membuat masyarakat menderita karena hubungan mereka dengan dunia luar terputus. Suasana kritis itu diperparah pula oleh pengkhianatan orang-orang Yahudi Madinah, yaitu Bani Quraizah dipimpin oleh Ka'ab bin As'ad. Namun akhirnya pertolongan Allah menyelamatkan kaum muslimin. Yang selanjutnya adalah perang Hunain. Perang Hunain, setelah kaum muslimin dapat membebaskan Mekah dan tinggal di sana selama 2 minggu, maka pada tanggal 6 bulan Syawal tahun 8 Hijrah mereka berangkat menuju Hunain. Hunain ini adalah sebuah perkampungan kecil berbentuk lembah, lebih dari 1 perjalanan dari Mekah menuju Taif. Para pembesar Hawazin dan Syakif mengira Rasulullah SAW akan menyerang mereka. Mereka berencana untuk memulai penyerangan lebih dahulu. Pasukan mereka dipimpin oleh Malik bin Auf yang saat itu berusia 30 tahun. Malik memberi komando agar seluruh prajurit membawa semua harta, perempuan, anak-anak, dan hewan peliharaan ke medan perang agar mereka termotivasi untuk berjuang. Dalam perang sunan ini jumlah tentara Hawazin dan Syakif antara 20.000 sampai 30.000 orang. Dalam perang ini Allah telah sampaikan pula dalam surat At-Taubah ayat 25. Yang selanjutnya adalah perang Tabuk. Perang Tabuk disebut juga perang Usrah, artinya perang kesusahan. Perang ini terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah yang disebarkan oleh Heraklius dari Romawi yang menggalang pasukan besar di Syria ditambah dengan kekuatan beberapa kabilah Arab yang menjadi sekutu mereka seperti Lahim, Judyam, Amilah, dan Hisan. Kabilah-kabilah ini adalah orang-orang Arab yang beragama Nasrani. Tujuan Heraklius adalah untuk menghancurkan pemerintahan yang muncul di Jazirah Arab. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang dijalani Rasulullah SAW. Dalam perang Tabuk ini, Rasulullah menganjurkan kepada orang-orang yang berangkat ke medan perang untuk mempersiapkan perbekalannya. Saat itu keadaan sangat sulit dan hari sangat terik. Orang-orang yang benar-benar beriman memenuhi seruan Rasulullah dengan penuh keikhlasan. Hikmah dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Yang pertama adalah persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor dapat memberikan rasa aman dan tentram. Yang kedua, persatuan dan saling menghormati antar agama, mengembangkan tolong-menolong antara yang kuat dan yang lemah, memahami bahwa umat Islam harus berpegang pada aturan Allah, dan yang berikutnya adalah memahami dan menyadari bahwa kita wajib menjalin hubungan dengan Allah dan antara sesama manusia. Mendapatkan warisan yang sangat menentukan keselamatan kita baik dunia maupun di akhirat. Dan yang berikutnya adalah menjadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam. Meneladani dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya di Madinah. Yang pertama, mengimani bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah, mencintai Rasulullah dan mengamalkan sunnahnya. Yang berikutnya adalah gemar membaca buku sejarah nabi-nabi untuk kita teladani. Memelihara silaturahmi dengan sesama manusia. Yang selanjutnya berkunjung ke tanah suci Mekah atau Madinah untuk beribadah, melaksanakan ibadah haji, dan melihat jejak sejarah Rasulullah dalam perjuangannya. Mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis-hadisnya. Melakukan perencanaan yang matang
dan menyusun strategi yang tepat sasaran dalam melakukan segala sesuatu. Yang berikutnya adalah menjadikan diri kita untuk mempunyai kemampuan untuk menjalin kerjasama yang baik dengan sesama manusia. Rela berkorban dengan hati ikhlas demi tegaknya Islam. Demikian barangkali yang mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.